Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Palestina terkini kembali hadir di hadapan Anda, edisi Senin 21 September 2020, yang akan menghadirkan berita terhangat, terpercaya, dan teraktual bersama saya, Nur Aisyah Amini. Berita pertama datang dari tepi barat. Israel telah merobohkan 3.300 rumah pada paruh pertama tahun 2020. Tindakan ini dilakukan untuk mengusir warga Palestina dari lembah Yordania. Berikut berita selengkapnya. Dilansir dari laman situs elmaghribilausat.com, Ahad 20 September 2020, Walid Assaf, Kepala Komite Menolak Tembok Rasis dan Permukiman di Tepi Barat, menegaskan bahwa penjajah Israel telah merobohkan 3.300 rumah di sepanjang 6 bulan terakhir. Perobohan terjadi di zona C yang berada di wilayah Tepi Barat. Sebagian besar zona tersebut berada di lembah Yordania. Assaf juga mengatakan bahwa proses penggugatan secara hukum oleh komite tetap dilakukan untuk mencegah perobohan rumah-rumah milik warga yang berada di zona tersebut. Adapun jumlah warga Palestina yang menempati zona tersebut sebanyak 17.000 jiwa. Komite yang aktif menentang pendudukan Israel ini akan terus melakukan perlawanan hukum dalam menghadapi kebijakan perobohan terhadap rumah warga yang dilakukan di berbagai tempat oleh penjajah Israel. Mereka akan menempuh jalur hukum melalui Mahkamah Agung Israel hingga Mahkamah Internasional. Assaf juga mengatakan bahwa strategi dan proyek penjajah Israel yang dilakukan selama ini bertujuan untuk mengusir warga Palestina dari lembah Yordania, di mana lembah itu sendiri merupakan bagian dari wilayah tepi barat Palestina. Beranjak ke kabar selanjutnya, Menteri Kesehatan Palestina di Gaza melaporkan kurva pandemi di jalur Gaza belum mencapai puncaknya. Penambahan ini dikarenakan banyak warga Gaza yang mengabaikan protokol kesehatan yang berlaku. Diberitakan dari laman situs alwatanvoice.com Ahad 20 September 2020, Penasehat Menteri Kesehatan di jalur Gaza, Fatih Abu Wardah, mengatakan naik dan turunnya kurva kasus positif virus corona setiap hari menunjukkan keadaan belum stabil, bahkan sampai pada tahap mengkhawatirkan. Fatih menjelaskan bahwa kurva akan mencapai titik tertingginya, baru kemudian akan stabil dan akhirnya melandai. Jalur Gaza sendiri hingga kini belum mencapai tahap stabil. Kasus positif terbanyak saat ini berada di Gaza Utara dan Gaza Tengah. Penasihat Menteri Kesehatan di jalur Gaza ini menegaskan beberapa hari terakhir banyak warga yang mengabaikan protokol kesehatan. Contohnya tidak menggunakan masker, tidak menjaga jarak, dan melanggar aturan jam malam. Adapun terkait tes swab di jalur Gaza, pengetesannya masih sangat minim. Namun, dalam beberapa hari ke depan, Kementerian Kesehatan sedang berusaha untuk mendatangkan 10.000 alat swab ke jalur Gaza. Hingga sampai hari ini, Senin 21 September, Kementerian Kesehatan di Gaza telah mencatat mereka yang meninggal karena kasus COVID-19 sebanyak 17 orang. Terhitung sejak awal kali wabah corona merebak di bulan Maret, tercatat ada 2.358 kasus positif di jalur Gaza. 516 diantaranya dinyatakan sembuh. Kabar berikutnya terkait kota Al-Quds. Puluhan pemukim Israel kembali serbu Masjid Al-Aqsa. Penyerbuan ini mendapat pengawalan ketat dari kepolisian Israel. Penyerbuan dilakukan dalam rangka menyambut Tahun Baru Ibrani. Dilansir dari laman situs alrisalah.ws, Ahad 20 September 2020, puluhan pemukim ilegal Yahudi menyerbu area kompleks Masjid Suci Al-Aqsa melalui pintu Al-Maghribah. Mereka masuk dengan mendapatkan pengawalan ketat dari sejumlah aparat penjajah Israel. Penyerbuan ini sebagai jawaban terhadap seruan dari kelompok Yahudi bernama Kuil Suci untuk melakukan serbuan skala besar dalam rangka menyambut Tahun Baru Ibrani. Para saksi mata mengatakan, para pemukim tersebut menyerbu Masjid Al-Aqsa dengan menggunakan pakaian khusus perayaan Tahun Baru. Kelompok Kuil Suci yang merupakan bagian dari Persatuan Organisasi Kuil Suci sedang mempersiapkan rangkaian penyerbuan ke Masjid Al-Aqsa dilakukan sepanjang hari sakral mereka, yang dikenal dengan nama Hari Pertaubatan. Dimulai dari Ahad 20 September 2020 hingga hari Kamis depan sesuai penanggalan Ibrani. Selama berada di dalam Masjid Al-Aqsa,
para penjajah tersebut akan melakukan beragam aktivitas ibadah. Mereka rangkum dalam istilah ritual sujud. Di samping mendapat pengawalan ketat aparat penjajah Israel, mereka juga dipandu oleh sejumlah rabi dari sekelompok ekstremis Israel. Berita tadi menjadi berita terakhir dalam acara Kabar Palestina Terkini. Saya Nur Aisyah Amini mewakili kru KNRP TV yang bertugas. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.